Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Family, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi. Seperti biasa, sehabis sholat subuh kita ngobrol santai ya. Tentu saja hal yang bermanfaat. Dan semoga kita semua di pagi hari ini mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sehat jasmani dan rohani, dan senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga kita semua di pagi hari ini dan seterusnya tetap mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya, agar channel ini bisa terus berkembang, juga kita minta dukungannya ya Men ya, agar mereka atau sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga bantu share agar channel ini bisa lebih bermanfaat, bukan untuk kita semua tapi juga teman-teman kita yang belum mengetahuinya. Baik Mi, di video kali ini kita akan bahas apa agar teman-teman di sana juga bisa mendapatkan manfaat ya dari video ini. Di kemarin di video kita kan ada yang komentar meminta untuk menjelaskan bab sholat. Meminta untuk menjelaskan bab sholat di video yang kemarin, bab doa ya? Ya kemarin kita jelasin bab doa. Sekalian Umi kan juga mau belajar gitu. Ya nggak apa-apa. Jelaskan Abi. Oke baik teman-teman, jadi intinya ada permintaan ya ya Abi juga sekilas kemarin baca ada yang meminta penjelasan bab sholat ya, semoga saja Abi juga mampu ya memang Mi, di antara sekian kewajiban di dalam Islam itu sholat itu kan hal yang paling utama Mi. Bahkan itu yang paling harus ditekankan ke anak-anak juga, baik itu ke Julfan atau juga ke Obi, walaupun Obi mungkin udah masuk ke masa balik ya tinggal kita memperhatikan saja, dan kita yang harus lebih menekankan ke yang paling kecil karena itu yang harus dididik. Kalau yang sudah balik kan itu sudah punya pilihan ya, dan sudah punya kewajiban gitu. Kita hanya mengawasi gitu sebagai orang tua. Nah memang teman-teman, di antara sekian banyak kewajiban kita ya di dalam Islam itu, amalan yang paling pertama nanti ini kan sholat yang akan ditanya itu. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa amalan-amalan pertama yang akan dihisab nanti yaitu sholat. Jadi ketika sholatnya baik, maka amal yang lain pun akan baik. Artinya yang akan ditilai sesuai dengan amal masing-masing. Tetapi sebaliknya ketika sholatnya rusak, maka rusak pula setiap amalnya. Artinya ya ketika sholatnya sudah tidak ada, baik itu meninggalkan ataupun ya sholat tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya berarti gagal sholatnya. Nah kalau gagal sholatnya karena itu merupakan barometer ya, artinya sebagai tolok ukur dari setiap amal kita di dalam Islam, ya akan tidak ada nilainya yang lainnya. Ya misalkan gini ya, orang tuh rajin sodako, rajin puasa ya tapi tidak sholat ya, jadi amal-amalnya itu seolah-olah ya tidak ada nilai gitu, karena memang yang utamanya tidak dijalankan. Nah untuk bab sholat itu sendiri kita mulai dari mana ya? Kita mulai mungkin dari syarat saja ya. Dan Abi sendiri akan mengambil dari pelajaran kitab yang kecil saja, yaitu dari kitab Safinatun Najah. Mungkin teman-teman ya sudah pada tahu lah, kitab yang kecil dan paling pertama biasanya dipelajari anak-anak didik di pesantren. Kecil tapi manfaatnya luar biasa gitu, jangan melihat kecilnya. Jadi kita akan melihat dari sana sebagai patokan untuk pembahasannya ya gitu. Ya baik teman-teman, kita mulai saja sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber yang meminta untuk menjelaskan apa tadi, bab sholat ya. Nah di video kali ini kita akan fokus dulu ke syarat sahnya. Nah jadi begini,
jadi sebelum kita melakukan sholat kita harus memperhatikan dulu syarat sahnya. Artinya itu yang menjadi syarat sholat kita akan sah ya. Dan ketika syarat itu tidak ada, maka ya jangankan makbul, jangankan diterima sholatnya gitu, sahnya saja tidak gitu. Nah berarti kita harus benar-benar paham. Dan di sini mungkin ada agak sedikit lama ya kalau misalkan dijelaskan seluruhnya. Nah yang pertama itu di dalam Safinah itu syarat sahnya sholat itu adalah toharotul hadasaini, atau arti dalam bahasa Indonesia, kita Indonesianya saja ya, bersih, suci, maksudnya di sana suci dari hadas dua. Apa itu hadas dua? Hadas dua itu hadas kecil dan hadas besar. Jadi tidak sah artinya sholatnya ketika mempunyai hadas kecil atau hadas besar. Nah berarti sebelum sholat itu kita harus punya wudhu dan juga tidak junub atau tidak dalam keadaan junub. Junub itu punya hadas besar, artinya kalau Umi misalkan lagi head gitu kan, terus habis hubungan suami istri, kita wajib dulu bersih-bersih, bersuci atau mandi wajib dulu. Nah dan juga wudhu, baru kita sholat. Nah itu sudah memenuhi syarat yang ke-1. Jadi syarat yang ke-1 itu suci dari hadas dua, artinya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah untuk yang keduanya sah sholatnya jika menjaga kesucian. Nah, ani najasati pisaubi wal badani wal makan. Jadi kita harus menjaga kesucian. Apa itu? Ini kalau Safinah ini urusannya dengan dohir ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan dohir. Jadi kita harus fikih itu yang dohir ya, yang kelihatan. Nah harus menjaga kesucian daripada najis atau dari najis. Apa saja yang dijaga? Pertama dari pakaian. Jadi pakaian kita itu harus benar-benar steril dari najis. Nah kalau misalkan, makanya Abi itu punya beberapa untuk sholat, makanya hanya 1 atau 2 hari sudah minta dicuci, ya takut kena najis. Karena memang ya kalau misalkan sholat bawa najis ya berarti tidak sah ya. Kalau tidak sah ya kita seolah-olah namun dina bahasa Sunda mah capek gawe teu kapake, capek sholat tapi mungkin nilainya 0 gitu. Jadi kita harus memperhatikan, dan terutama gitu yang punya tugas mencuci itu kan istri ya, walaupun itu kewajiban suami gitu. Jadi harus apa? Harus benar-benar diajari oleh suaminya itu bagaimana cara ya. Oke lah yang mencucinya istri, tapi suami wajib memberi tahu gitu bagaimana cara mensucikan ya. Banyak kan yang nyuci sekarang asal-asalan gitu kan, nyuci dicampur gitu kan, padahal itu hanya mencampurkan najis. Misalkan celana dalam, maaf ya, celana dalam mungkin kena najis terus dicampurkan dengan yang lainnya. Nah itu kalau tidak benar-benar dalam pembersihan yang akhir ya, itu akan berbahaya. Berbahayanya apa? Ya sholatnya bisa tidak sah karena dalam pakaiannya itu tidak suci. Jadi berarti kita harus belajar bagaimana cara mensucikan najis gitu. Yang kedua dari badan, hati-hati badan juga ya, harus suci. Misalkan terkena najis ya, artinya kita harus mandi dulu belum sholat gitu. Kalau misalkan di dalam badan kita atau di tubuh kita itu diragukan ya, atau mungkin kena najis habis dari sawah dari mana gitu kan, ya mungkin kena najis kan kita tidak sadar gitu. Kita harus mandi dulu ya, jangan sampai terbalik ya gitu. Kalau mau sholat kita sederhana, kalau kita mau menghadap seseorang ya luar biasa mandi dulu pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Sementara kita menghadap sang holik kita acuh-acuhan atau memakai pakaian apa adanya ya. Dan juga tempatnya, wal makan di sini tempat sholat. Nah tempat ini misalkan ya seukuran kita tempat sujud lah segitu yang itu harus benar-benar suci. Makanya sekarang ada sajadah gitu kan. Nah itu harus benar-benar dalam pensucian sajadah. Nah kalau misalkan dalam makan itu termasuk lantai yang ya, kalau misalkan sholat Umi kan sholat di rumah ya,
Nah, lantai awas hati-hati. Nah, apalagi sekarang itu kan susah ya, misalkan terutama hewan yang selalu ada di rumah itu cicak ya. Nah, itu paling sulit mensucikannya, karena memang ya, mereka biasanya ya cicak itu selalu ya sembarangan gitu kan. Nah, dalam mensucikan, jadi kita harus memperhatikan benar-benar nih apanya, tempatnya. Jadi sebelum kita sholat. Nah, terus juga yang ketiganya yaitu wasatrul aurat. Artinya menutup aurat. Ya, aurat laki-laki dan perempuan beda di dalam sholat. Kalau perempuan harus tertutup seluruh badan, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, itu yang bisa tampak. Nah, itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat ya perempuan itu seluruh tubuh nih, ya gitu. Kalau di luar sholat itu seluruh tubuh. Di dalam sholat hanya wajah yang bisa tampak dan telapak tangan. Di luar sholat tidak boleh terlihat oleh selain. Jadi kalau misalkan kita masih terlihat ya akui itu sebagai dosa. Nah, untuk laki-laki sebatas pusar dan lutut. Ya, nah itu. Ya, jadi itu yang harus tertutup. Jadi hati-hati ketika sholat. Ketika sujud terutama perempuan yang mukenanya itu kurang panjang, terbuka misalkan, atau rambut nih keluar, hati-hati ya, karena itu tidak tertutup. Makanya harusnya sih sebelum sholat itu bercermin dulu gitu kan, apakah ada aurat yang keluar ya. Walaupun sholatnya di tempat yang tertutup, itu kan lebih bagus untuk perempuan itu kan di tempat tertutup dari rumahnya, ya kamar mungkin di sini ya. Itu lebih utama. Untuk laki-laki kan di masjid yang lebih utama. Itu. Jadi pakaian itu yang utama itu menutup aurat nih, bukan gayanya. Gitu, bukan trennya, bukan mahalnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai itu. Yang penting menutup aurat. Perintahnya juga fungsi utama dari pakaian itu menutup aurat, bukan gaya. Gitu. Sekarang kan lain. Yang penting gaya, nyaman dipakainya, atau misalkan menutup aurat itu nomor kesekian ya. Jadi yang penting itu ya, menutup aurat itu syarat yang ketiga ya. Terus yang keempatnya, syarat sahnya sholat itu kita harus istiqbalul kiblat. Artinya ya harus menghadap kiblat, ke arahnya nih. Ya, kita kan tidak tahulah persisnya Ka'bah itu di mana. Jadi menghadap ke kiblat itu ya kita jihadnya, arahnya. Cukup kita yakin dengan petunjuk. Zaman sekarang kan ada kompas ya. Ya misalkan dengan HP Android yang sekarang itu kan tinggal unduh lah. Kita tinggal unduh di Play Store, kita cari arah kiblat. Sekarang sudah gampang untuk mencari arah kiblat. Nah, kita mengarah ke sana. Jadi tidak boleh ke selain kiblat mengarah. Bagaimana kalau misalkan kita di tempat lain? Nah, kita tidak tahu arah kiblatnya. Ya kita yakin tujuan kita mengarah ke kiblat. Adapun kalaupun salah, terus tidak ada yang memberitahu, ya nggak masalah gitu. Terus kalau misalkan ada yang memberitahu di dalam sholat, nah kita sedikit-sedikit menggeser sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Nah jadi yang keempatnya adalah menutup aurat ya. Terus juga harus duhulul waktu, masuk waktu ya. Artinya gini, tidak boleh kita sholat maghrib, kita mau pergi misalkan mau jalan-jalan mau duluan sholat, nggak boleh. Kita harus sudah masuk waktunya gitu. Kalau misalkan sholat tidak di dalam waktunya, walaupun kita sholat ya tidak sah, karena sholat itu kita bamokuta. Jadi di waktu-waktu sudah ada ketentuan waktunya ya. Misalkan dari subuh sampai zuhur. Subuh juga ada waktunya, apalagi subuh ya sama maghrib kan hampir mepet lah waktunya. Nah itu jadi harus masuk waktunya. Kalau tidak masuk waktu ya nggak boleh gitu. Ya di Sunda masuk kayak istilah kian ini cina isangora gitu. Ini isangora nggak boleh isangora. Ya harus sudah masuk waktu. Nah, ya atau mau cepet-cepet sana mau tinggal 5 menit deh, walaupun 1 menit jangankan 5 menit kalau belum masuk waktunya. Ya biasanya ditandai dengan adanya azan gitu kan. Itu pemberitahuan sudah masuk waktunya waktu sholat. Nah yang sering diabaikan ini yang keenam ini biasanya ya,
mengetahui al ilmu bifardiyatiha. Jadi kita mengetahui ilmu-ilmu dari rukun sholat itu sendiri. Jadi kalau di dalam Sapinah misalkan ada 17, di dalam kalau nggak salah Sulam Munajat, kitab yang kecil-kecil saja itu ada 13 ya. Jadi itu jangan aneh ada yang disatukan, ya nggak masalah, yang penting masalah jumlah nggak masalah, itu jangan jadi permasalahan perbedaan itu ya. Jadi kita harus tahu. Jadi di dalam sholat itu ketika kita Allahu Akbar, oh kita sedang takbiratul ihram. Nah kita tahu takbiratul ihram itu termasuk rukun. Jangan sampai kita tidak tahu. Jadi harus tahu Allahu Akbar, oh berarti kita sedang mengerjakan rukun. Rukunnya termasuk rukun lisan, rukun ucapan. Artinya ya harus kedengaran minimal oleh telinga kita gitu. Jadi jangan keras-keras, jangan terlalu pelan juga ya. Jadi Allahu Akbar. Nah itu salah satunya. Jadi harus tahu. Jadi jangan sampai nanti tertukar. Ini kita tidak tahu. Kalau misalkan ketidaktahuan pasti akan misalkan sunat lebih diutamakan, doa iftitah misalkan lebih diutamakan, atau yang lebih parah lagi ada yang sampai bertengkar gara-gara usoli. Padahal sunat itu kan nggak masalah, mau diucapin mau enggak juga nggak masalah. Yang penting di dalam takbiratul ihram itu ada niat gitu kan. Nah itu. Jadi syarat yang keenam itu berarti kita harus paham benar rukun sholat itu, karena harus mengetahui bifardiyatiha. Artinya ya rukun-rukun keparduan dari sholat itu kita harus paham. Kalau misalkan tidak paham berarti hilang syarat sahnya sholat. Artinya ya tidak sah gitu loh. Jadi bahaya kalau kita tidak mengetahui. Makanya nanti kita akan jelaskan juga rukun sholatnya gitu ya. Nah, jadi yang keenamnya itu mengetahui keparduan ataupun rukunnya sholat ya. Ya. Dan nah, yang ketujuhnya ini ada hubungannya dengan yang keenam tadi, yaitu jangan menekadkan di dalam hati kita dari salah satu rukun sholat ya, yaitu ke dalam sunat, misalkan Fatihah ini sunat gitu. Nah berarti kita harus tahu seperti tadi yang dijelaskan di poin nomor 6, kita harus tahu rukun-rukunnya. Nah dengan tidak mengetahui berarti akan tertukar juga, kadang-kadang bisa tertukar. Seolah-olah misalkan doa iftitah itu rukun padahal sunat gitu. Sunatnya juga ada sunat muakkad, ada sunat hayat ya. Seperti itu. Ada yang sunat yang boleh ditinggalkan atau sunat yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan, kalau tertinggal harus ada sujud sahwi seperti itu. Nah, berarti kita harus benar-benar paham. Jangan sampai di dalam hati itu menekankan bahwa seperti Fatihah jadi sunat. Oh, ini sedang baca sunat. Nah, itu bisa batal sholatnya atau hilang syarat sahnya sholatnya itu. Ya. Dan yang kedelapannya yaitu menjauhi dari setiap yang membatalkan sholat. Berarti kita harus tahu yang membatalkan sholat juga. Nah, jadi ketika kita ingin sah sholatnya, pertama ringkaskan kita harus tahu syarat sahnya sholat dan juga jangan sampai hilang daripada syarat sahnya sholat yang 8 kalau menurut Sapinah ini. Atau juga kita harus mengetahui juga rukun-rukun sholat dan juga harus mengetahui batal-batalnya. Dengan mengetahui rukun berarti kita akan lebih sempurna dan tidak akan tertukar. Dengan mengetahui batal sholatnya berarti kita akan bisa menjauhi batalnya sholat. Jelas Mi? Nah seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin sholat ya kita harus belajar dulu ilmu sholat. Ya salah satunya adalah syarat sahnya sholat, terus rukun sholat dan juga batalnya sholat ya. Itu. Karena memang itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sholat kita. Dan baru kita memikirkan untuk khusyuk. Nah kalau misalkan bagaimana kita bisa khusyuk nih dalam sholat. Sementara rukunnya saja tidak tahu. Syaratnya saja masih tidak tahu. Apalagi masih dilanggar gitu. Batalnya juga tidak tahu. Nah baru kita bisa mengusahakan. Jadi secara step by step lah. Gitu. Jadi belajarnya itu step by step dari mulai bagaimana kita gerakannya, makanya ke anak-anak kita gerakannya dulu, terus nanti kasih tahu syarat, rukun, batal. Nah nanti terus arti dari bacaan sholat itu agar kita lebih
khusyuk lagi. Karena bagaimana bisa khusyuk kalau kita apa yang kita ucapkan tidak paham gitu loh. Nah itu bisa membantu ya. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa ya dukung terus Asti Family ya, agar bisa lebih berkembang lagi, dan juga tentu kita lebih bersemangat lagi ya dalam bikin konten. Dan insya Allah kita setiap subuh lah habis sholat kita rutin ya di sini, baik bersama anak ataupun tidak ya. Dan tentu saja bahasan-bahasanya juga yang ringan-ringan lah, yang sehari-hari ya, yang sering kita lakukan. Baik, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.